Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Perkenalkan, Bu, saya Indah. Saya Indira. Oh, baiklah Ibu Indira. Tuh, Oh iya, Ibu Indira. Ada yang bisa saya bantu, Bu? iya Bu, begini. Saya dan suami saya memutuskan untuk ber-KB. Jadi kami belum paham apa itu ber-KB. Bisakah Ibu menjelaskan apa-apa saja jenis KB yang bisa digunakan? Oh, jadi Ibu dan suami ingin menggunakan KB. Nah, dalam hal ini Ibu belum mengetahui beberapa jenis KB ya, Bu. Iya Bu. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu sudah pernah menggunakan KB sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah menggunakan KB. Oh gitu. Ngomong-ngomong, Ibu sudah memiliki anak, Bu? Sudah Bu, saya sudah mempunyai anak satu. Jadi, kalau saya boleh tahu, Bu, sekarang usia Ibu berapa ya? Sekarang ini anak saya sudah berumur 1 tahun 2 bulan Bu. Oh, jadi usia anak Ibu sekarang 1 tahun 2 bulan ya, Bu? Iya Bu. Nah, sekarang emang waktunya yang tepat untuk menjalankan anak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan. Nah, alat kontrasepsi tersebut terdiri dari pil KB, implan, AKDR atau IUD, kondom, ataupun Ibu bisa menggunakan suntik KB. Oh itu ya Bu. Apa-apa saja sih Bu keunggulan dan kelemahan dari KB-KB tersebut? Jadi begini ya Bu, untuk keunggulan dan kelemahan dari berbagai jenis alat kontrasepsi ini saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan mulai menjelaskan dari KB suntik. Nah, KB suntik ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. Untuk keunggulan dari KB suntik ini akan meningkatkan kenyamanan dalam berhubungan suami istri. Karena pasangan suami istri tidak perlu terlalu khawatir akan terjadinya kehamilan. Keefektifan untuk mencegah kehamilan dari KB suntik ini juga sangat tinggi. Nah, untuk kelemahannya, bagi beberapa sektor yang tidak cocok menggunakan KB suntik ini, Ibu akan bisa menimbulkan flek-flek, bisa meningkatkan berat badan yang sangat drastis ataupun bisa menurunkan berat badan yang sangat drastis juga. Untuk jenis alat kontrasepsi yang kedua yaitu implan. Implan ini adalah alat kontrasepsi yang dipasangkan di bawah kulit dan implan ini hanya mengandung hormon progesteron. Untuk implan ini sendiri terbagi dari beberapa jenis, yaitu implan yang terdiri dari 2 batang, 3 batang, atau 6 batang. Untuk implan yang 2 batang dan 3 batang, keefektifannya hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Tapi untuk implan yang 6 batang, keefektifannya bisa mencapai 5 tahun. Kalau tahu apa saja sih keuntungan dari KB implan ini? Nah, keuntungan dari KB implan ini mampu mengembalikan kesuburan ibu secara sempurna setelah pengangkatan dan tidak menaikkan tekanan darah ibu. Sedangkan kekurangannya, kadang-kadang aseptor mengeluh sakit kepala, gelisah, juga dapat terjadi peningkatan atau penurunan berat badan ibu. Sejauh ini, apakah ibu ada mengerti, Bu? Iya Bu, saya sudah mulai mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, kalau Ibu sudah mengerti, saya lanjutkan menjelaskan ya, Bu. Untuk jenis alat kontrasepsi selanjutnya adalah kondom. Nah, alat kontrasepsi kondom ini adalah alat kontrasepsi yang paling simpel atau mudah sekali digunakan. Kondom ini dapat mencegah penularan penyakit seksual seperti AIDS. Juga pemakaiannya yang sangat praktis. Namun, kerugiannya yaitu keefektifannya masih rendah karena biasanya dalam pemasangan kondomnya bisa saja sobek. Nah, untuk alat kontrasepsi selanjutnya yaitu pil KB. Pil KB ini juga terdiri dari 2 jenis. Yang pertama untuk pil KB mini atau pil KB progestin. Nah, pil KB yang mini ini cocok digunakan untuk ibu yang sedang menyusui agar ASINya berjalan dengan lancar. Penggunaan pil KB ini bisa diminum setelah 6 minggu persalinan. Yang kedua adalah pil kombinasi. Pil kombinasi ini juga sangat efektif digunakan untuk mencegah kehamilan. Pemakaian KB pil memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan oleh segala usia produktif. Namun, apabila ibu lupa meminumnya, maka kemungkinan besar kehamilan akan terjadi. Untuk alat kontrasepsi yang terakhir, Bu, ada yang disebut AKDR atau sering kita sebut IUD.
Nah, IUD ini merupakan suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif mencegah kehamilan dan berjangka waktu panjang. Dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia produktif. Tingkat keefektifannya juga sangat tinggi, hampir 99%. Mekanisme kerja IUD ini sendiri, yang pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Yang kedua, memperoleh fertilisasi atau proses peleburan sel sperma dan sel telur sebelum ovum mencapai vakum uretra. Yang ketiga, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Sampai di sini, apakah Ibu mengerti penjelasan yang saya berikan, Bu? Ya, sampai sini saya sudah mulai memahami apa saja yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kita lanjut lagi ya Bu tentang KB IUD ini. Tolong diingatkan saya apabila saya terlalu cepat menjelaskannya ya Bu. Iya, Bu. Nah, untuk IUD ini sendiri memiliki banyak jenis Bu, yaitu ada Lipeslob, Safte Coil, Dana Super, Copper T, Copper 7, Multiloa, dan Progesteron IUD. Nah, namun di Indonesia yang umum digunakan yaitu IUD Copper T dan Lipeslob. Kalau boleh tahu apa sih Bu Lipeslob dan Copper T itu? Ibu saat menyimak ya dari penjelasan yang saya berikan tadi, Ibu langsung bisa mengingat dua jenis nama dari IUD ini. Nah, untuk IUD Copper T ini adalah IUD yang terbuat dari bahan polietilén yang berbentuk huruf T. IUD sebenarnya mencegah pembuahan dengan mengurangi jumlah dan viabilitas sperma mencapai alat telur dan menghambat jumlah dan pergerakan telur ke dalam rahim ibu. Untuk keefektifan dari IUD Copper T ini sangat efektif Bu. Keefektifannya mencapai 99%. Sangat efektif karena cukup sekali pemakaian yang dibantu oleh tenaga yang terlatih. Dan IUD Copper T ini juga berjangka waktu yang sangat panjang, bisa mencapai 10 tahun pemakaiannya baru bisa dicopot. Untuk kekurangan dari IUD ini tergantung pada fase tubuh ibu atau imunitas seseorang. Terkadang jika tidak cocok bisa menimbulkan flek-flek hitam dan juga bisa mengakibatkan haid ibu lebih lama atau haidnya lebih sedikit. Dari penjelasan yang saya berikan, apakah ibu mengerti? Iya Bu, sampai saat ini saya sudah mulai mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, jadi kan saya sudah menjelaskan berbagai jenis alat kontrasepsi tadi kan Bu. Kira-kira ibu mau menggunakan alat kontrasepsi jenis apa? Setelah Ibu jelaskan tadi, saya mulai tertarik kepada KB IUD. Oh, jadi ibu mulai tertarik dengan KB AKDR atau IUD tadi ya Bu. Kalau saya boleh tahu, alasan ibu tertarik pada KB IUD ini apa? Saya tertarik kepada KB IUD ini karena jangka pemakaiannya lumayan panjang dan lumayan lama. Nah, ibu benar sekali. Dan sekarang KB IUD ini sangat dianjurkan pemakaiannya pada perempuan dan juga sangat diminati pada saat zaman sekarang. Kalau saya boleh tahu Bu, apakah suami ibu sudah setuju jika ibu menggunakan KB IUD? Kalau saya sendiri sudah sangat tertarik kepada ini dan saya sudah yakin untuk melakukan KB, tapi saya harus konsultasi dulu dengan suami saya ya Bu. Oh gitu, jadi ibu mau konsultasi dulu dengan suami ibu. Kalau gitu ibu boleh berkompromi dulu membicarakan tentang alat kontrasepsi ini kepada suami ibu. Iya Bu, tapi mungkin beberapa hari ke depan saya akan pergi keluar kota, jadi saya izin dulu mau nelpon suami saya sekarang juga Bu. Oh, jadi ibu mau melakukan pemasangan KB IUD ini sekarang? Iya Bu, kalau bisa secepatnya. Kalau saya boleh tahu, apakah ibu sekarang sedang haid? Ya, saya sekarang sedang haid. Oh gitu, kalau ibu sedang haid, kita bisa melakukan pemasangannya sekarang. Kalau ibu mau menelpon suami ibu dulu, silahkan. Baik Bu, saya keluar sebentar ya Bu. Baiklah Bu, saya sudah selesai menelpon suami saya dan suami saya juga setuju bahwasanya saya bisa melakukan pemasangan KB ini, dan dikarenakan saya akan pergi keluar kota dan mumpung saya sekarang juga lagi haid, dan saya rasa bisa dilakukan sekarang. Oh baiklah Bu, jika ibu dan suami telah setuju untuk melakukan pemasangan KB IUD ini, saya akan menyiapkan dulu surat perjanjian atau inform consent atau persetujuan dari ibu untuk melakukan pemasangan KB ini ya Bu. Baik Bu.
Bu, ini ada info konsen atau surat persetujuan Ibu untuk melakukan pemasangan KBIUD ini. Nah, sebelum di sini saya minta tanda tangan Ibu jika Ibu menyetujui isi dari surat ini. Ibu silahkan baca dulu, Bu. Baik, Bu. Jika Ibu setuju, Ibu bisa langsung tanda tangan di bawah ini ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sekarang kan Ibu sudah menandatangani info konsen untuk pemakaian KBIUD ini. Beberapa saat lagi kita akan langsung melakukan pemasangan IUD. Sebelum melakukan pemasangan IUD, Ibu harus mengganti pakaian Ibu dulu. Kemudian setelah Ibu mengganti pakaian dengan pakaian khusus yang saya berikan, Ibu bisa langsung pergi ke kamar mandi jika Ibu ingin buang air kecil ya, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu, kita langsung pergi ke ruangan untuk melakukan pemasangan IUD ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang Bu, kita kan sudah selesai melakukan pemasangan alat kontrasepsi pada Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan pada saya? Iya, Bu. Bagaimana dengan kunjungan ulang setelah pemasangan ini? Oh, begitu. Untuk kunjungan ulang pasca kita melakukan pemasangan KBIUD ini, Bu, Ibu bisa melakukan kunjungan ulang 1 bulan dari sekarang jika haid Ibu terlambat 1 minggu. Namun, jika tidak ada masalah, Ibu bisa melakukan kunjungan ulangnya 6 bulan dari sekarang. Namun, jika Ibu memiliki keluhan seperti keluar darah yang sangat banyak, keluar flek-flek, atau Ibu merasakan keluhan istimewa lainnya, Ibu bisa langsung datang ke tempat saya tanpa Ibu harus menunggu 1 bulan atau 6 bulan berikutnya. Apakah Ibu mengerti, Bu? Iya, Bu. Saya sudah mengerti. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, Bu? Saya rasa tidak lagi, Bu. Oh begitu, jika Ibu tidak ada yang ditanyakan lagi, ini saya berikan kartu kunjungan KB Ibu ya, Bu. Ibu harus selalu membawa ini jika Ibu melakukan kunjungan ulang untuk pemeriksaan alat kontrasepsi Ibu. Baik, Bu. Kalau gitu saya langsung pulang ya, Bu. Ya, Bu, hati-hati di jalan ya, Bu. Salam.